Halo adik-adik, selamat siang. Yang sudah masuk, kakak sapa dulu untuk yang sudah join. Halo Diana. Halo Diana. Halo, Kita Kak. lanjut lagi nih belajarnya. Pada kemana temennya ya? Masih pada makan siang kali ya? Diana sudah makan belum? Sudah, Kak. Sudah, oke. Tadi gimana postesnya? Bisa jawab semua nggak Diana? Nggak semua sih, Kak, tapi lebih lumayan daripada pretestnya. Iya, karena tadi kan sebagian kita udah belajar. Bener Diana? Iya. Iya, jadi kayaknya kalau udah belajar terus udah paham, enak banget nih ngejawabnya. Seperti itulah nanti UTBK kalau kita udah siap, kayaknya semuanya mudah. Bener nggak sih? Bener ya? Iya, Kak. Oke, terus tadi kakak panggil lagi, ada yang sudah masuk nih, Esther. Halo Esther. Halo Kak. Halo, kita lanjut lagi nih belajarnya. Esther udah makan belum? Sudah Kak. Sudah dong, kalau sudah makan berarti sudah ada energinya ya. Iya Kak. Iya, tapi biasanya habis makan ngantuk nih, enggak ya? Itu dia Kak, rawan. Ya, nah itu dia nih. Nah, terus mudah-mudahan nggak ngantuk nih kalau dengar suara kali dia ya. Iya Kak. Ya, terus kakak panggil lagi adik Aisyah. Halo Aisyah Sabrina. Halo, Kak. Halo, kita lanjut lagi nih belajarnya. Aisyah udah makan belum nih? Udah, Kak. Udah? Udah. Udah. Gimana tadi postesnya? Bisa dijawab enggak? Lumayan, Kak. Lumayan ya, karena sebagian tadi kita sudah bahas ya. Iya. Jadi sepertinya iya, oke. Terus kakak panggil lagi adik Sarah. Halo Sarah. Sarah ketemu lagi Halo, nih. Kak. Iya. Kita belajar lagi nih Sarah. Sarah makan belum? Udah, Kak. Udah dong. Sarah tadi bisa postesnya nggak? Lumayan. Lumayan, Kak. Lumayan ya. Kalau udah dipelajari, terus diingat lagi, semuanya kalau ketemu soal jadi mudah. Iya. Setuju? Setuju Ya, ya? Kak. Oke, kakak panggil lagi Haryo. Halo Haryo. Siang Haryo. Halo Haryo, dengar suara kakak di sana Haryo? Kayaknya Haryo masih connect ya. Oh, udah. Haryo. Iya, Kak. Oh iya. Haryo, gimana tadi prosesnya? Bisa? Bisa. Dikerjain? Bisa Kira-kira benar dikerjain. semua nggak? Nggak lancar, Kak. Nggak lancar ya. Berarti masih ada yang kurang paham berarti ya? Masih, Kak, tentang apa namanya? Yang mana? Hibrida sama yang berkaitan sama domba doli dan lain-lain, Kak. Yang Domba doli yang modern, bukan konvensional. Saya masih agak yang modernnya kurang masih lancar. ada yang Oke. Terus nanti kita bahas lagi ya Haryo, biar paham ya. Nanti kalau ada yang mau kamu tanya, silahkan bertanya. Terus adik Silvi. Halo Silvi. Ya, halo, Kak. Halo, kita belajar lagi nih Silvi. Silvi tadi postesnya gimana? Lumayan kah? Atau masih ada yang kurang paham nih? Udah lumayan sih, tapi masih Lumayan ada ya? yang... Iya, mungkin yang sebagiannya karena belum dibahas. Betul? Ya, mungkin, Kak. Mungkin ya. Oke. Kita lanjut saja. Sebelumnya kakak panggil lagi dulu nih satu lagi. Feren ya. Feren kakak belum sapa ya. Feren? Iya, Feren Kak. Amalia? Iya. Feren tadi bisa posesnya? Lumayan, Kak. Lumayan ya. Iya. Oke, kita langsung lanjut saja yuk. Kita bahas ya. Soalnya nanti ada soal 15 postes yang sudah kamu bahas. Terus kakak lanjutin yang tadi. Kita lanjutin yang tadi dulu atau bahas soal nih? Kita kakak bawa yang tadi dulu ya. Terakhir sampai mana? Slide-nya yang tampil yang mana? Udah kelihatan belum slide-nya? Kakak mau tunjukkan hibridoma. Slide-nya udah kelihatan? Udah, Kak. Sudah ya. Udah, Kak. Bioteknologi modern yang tadi sudah kakak jelaskan ada satu teknik plasmid atau
DNA rekombinan ya di dalam pembuatan hormon insulin, terus pembuatan apa tadi, pemberian hormon somatotropin pada sapi atau BST itu tadi ya. Terus pada tumbuhan juga bisa. Nah, lalu bioteknologi modern yang selanjutnya ada yang disebut dengan fusi sel. Nah, fusi sel itu bukan penyisipan tapi penggabungan atau peleburan. Jadi nanti bedakan. Kalau teknik plasmid itu kan ada istilah gunting tempel. Nah, itu aja konsepnya. Nah, kalau fusi sel itu adalah di sini adanya proses peleburan, penyatuan di dua sel ya, yang mana ini dari jaringan maupun sel, yang mana dia nanti jaringan yang berbeda atau yang sama, itu maksudnya nih. Jaringan ya dari dua sel atau dari jaringan yang berbeda ataupun yang sama nih. Nah, ini bisa dilebur di mana nanti akan menghasilkan satu sel tunggal. Nah, itulah yang disebut hibrid. Nah, jadi kenapa disebut teknologi hibridoma? Hasilnya hibrid, prosesnya fusi. Ya, jadi prosesnya di sini ada peleburan, nanti hasilnya menjadi satu sel. Nah, yang menjadi contoh yang sudah dilakukan atau pembuktiannya, penerapan yang sudah dilakukan adalah peleburan. Nah, dari sel limfosit B dengan sel kanker. Ini dua sel yang berbeda. Nanti dia akan dilebur menjadi satu sel tunggal. Nah, jadi sel limfosit ini, nah, hasil dari teknologi hibridoma ini adalah antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal itu produknya. Nah, terus dia menggunakan bahan apa? Nah, dia menggunakan bahan, nah siapa nih sel yang ngasilin antibodi? Maka digunakan sel limfosit. Nah, gitu. Jadi kenapa digunakan sel limfosit? Karena kita mau mendapatkan antibodi. Terus kenapa mintanya sel B? Sel limfosit itu kan ada dua ya, limfosit T dengan limfosit B. Kalau limfosit B yang memproduksi antibodi. Nah, terus kenapa pakai sel kanker nih Kak? Kan gitu ya. Nah, sel kanker ini digunakan untuk mendapatkan sifat dari pembelahannya yang begitu cepat atau tidak terkendali. Itu kan ya sel kanker ya. Sifat pembelahannya yang relatif cepat. Jadi kenapa digunakan sel kanker? Sifat pembelahannya itu untuk memproduksi antibodinya itu nanti bisa lebih cepat. Sel kanker ini disebut juga sel mieloma. Nah, itu dia ya. Nah, sehingga sel limfosit ini nanti akan dilebur dengan sel kanker menghasilkan antibodi monoklonal. Dan di sini ingat, tidak ada proses pengguntingan dan penyambungan DNA. Kalau pengguntingan dan penyambungan DNA itu di rekombinan atau teknik plasmid. Bisa bedainnya ya. Halo, suara kakak masih kedengaran di sana? Kedengaran, Kak. Ya, oke ya. Terus bagaimana prosesnya? Caranya ini pembentukan antibodi monoklonal ini. Nah, awalnya tahapan ini di mana diambil atau dilakukan imunisasi. Jadi pembuatan sel hibridoma itu yang pertama, jadi dilakukannya proses imunisasi. Imunisasi ke tubuh sampel atau tubuh diambil di sini adalah hewan tikus putih atau yang disebut mencit, nama latinnya musculus. Nah, jadi itu kenapa diambil? Karena kan dia bersifat mamalia, pastinya selnya masih sama ya dengan manusia. Nah, jadi diimunisasi ke tubuh hewan mencit, apa yang diimunisasi?
Ingat, imunisasi itu adalah pemberian antigen. Ya, pemberian antigen. Apa itu antigen? Benda asing yang beda dari sel tubuh. Berupa apa antigen ini? Ini bisa dimasukkan berupa bakteri ataupun virus. Nah, lalu kenapa harus dimasukkan virus atau bakteri tertentu? Agar nanti tahap yang kedua, sel limfosit dari mencit atau si hewan ini akan merespon antigen tersebut sehingga terbentuklah antibodi. Nah, sehingga respon dari sel limfosit B pada mencit itu merespon si antigen. Nah, merespon dari antigen untuk membentuk apa? Membentuk antibodi. Nah, ini dulu, membentuk antibodi. Nah, lalu itu dia berlangsungnya selama, setelah pemberian imunisasinya ya, itu ditunggu selama 23 minggu. Nah, lama ya. Nah, lalu setelah pemberian vaksinasi atau imunisasi, itu yang ketiga pengambilan si kelenjar limfa. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk pengambilan si sel limfosit ini agar mendapatkan antibodinya. Nah, itu berarti mau pengambilan ekstraknya. Nah, jadi si sel limfosit ini, jadi tadi pengambilan siapa? Pengambilan kelenjar limfa. Bukan kelenjar ya, pengambilan limfa. Nah, limfa ini adalah salah satu sistem imun yang ada di dalam tubuh kita ya, terutama di hewan mamalia. Pengambilan limfa itu nanti guna untuk memisahkan ya, pemisahan si sel limfosit yang sudah dihasilkan atau sudah yang menghasilkan antibodi. Jadi pemisahan sel limfosit yang mengandung antibodi. Nah, itu untuk pengambilan si sel limfositnya. Sudah ada antibodinya nih. Nah, lalu bagaimana pengambilan sel kankernya? Nah, pengambilan sel kanker itu diambilnya dari sel manusia nih, human myeloma cell. Ya. Nah, jadi kali pengambilan si limfosit itu dari sel tikusnya tadi atau hewan mencitnya. Nah, ini lihat, ini ada satu sel limfosit, terus dengan ada sel myeloma, ini nanti akan melebur. Arti silang dari sini, ini akan hilang, yang nantinya akan menyatu dan melebur menghasilkan satu sel yang disebut hibrid atau hibridoma. Nah, berarti tahap yang kedua adalah pengambilan dari sel kanker. Nah, ingat ya, sel di setiap tubuh kita terdapat sel kanker. Nah, jadi itu bisa aktif karena terkontaminasi zat yang namanya antioksidan ya, radioaktif. Nah, bisa aktif ya. Nah, jadi karena terkontaminasi dengan zat-zat yang bisa memicu aktifnya sel kanker, itulah nanti yang bisa mengakibatkan perkembangan atau pembelahan sel kanker ini tidak terkendali. Nah, jadi pengambilan sel kanker dari atau pada bagian tubuh manusia atau tulang, ya, pada tulang manusia. Nah, setelah dilakukan pengambilan, maka dilakukan peleburan. Nah, yang kelima nih ya, peleburan dalam suatu media, lalu hasil cloningnya ini nanti akan menghasilkan antibodi monoklonal. Lalu, Kak, tujuan buat apa sih antibodi monoklonal ini? Nah, fungsinya didapatkannya antibodi monoklonal ini adalah yang pertama untuk mendiagnosis apa ya, sel kanker lebih dini, nah, lebih awal. Jadi yang kita tahu biasanya penderita kanker kan itu udah di stadium 3 dan 4 ya. Kalau sudah di stadium 3 dan 4 itu sudah terintegrasi dengan sel tubuh kita, sehingga sangat susah untuk diperlambat proses pembelahannya.
Tapi kalau bisa didiagnosis lebih awal, ya masih stadium awal, itu masih bisa dihambat. Nah, maka perlulah antibodi monoklonal ini. Terus selain mendiagnosis sel kanker, dia juga bisa mendiagnosis beberapa penyakit yang lainnya. Nah, mendiagnosis beberapa jenis penyakit. Nah, itu adalah keunggulan dari antibodi monoklonal. Yang sering ditanyakan adalah, putus-putus suaranya. Enggak, Kak. Lancar, Ya. Kak. Oke, nah, jadi apa yang suka ditanya di sini, di dalam fusi ini adalah apa yang dilebur. Nah, di sini bukan proses penyisipan, tapi peleburan, di mana ada dua sel yang berbeda dapat menghasilkan sel tunggal atau yang disebut dengan hibrid. Nah, jadi ini dapatlah menghasilkan produk yang disebut antibodi monoklonal. Itu ya. Ada yang mau bertanya sebelum kakak lanjut? Paham teknik hibridoma? Sudah bisa bedakan dengan teknik plasmid? Bisa ya? Sangat jauh perbedaannya. Nah, tapi manfaatnya semua bisa digunakan di dalam apa? Bidang pengobatan atau kesehatan. Itu ya. Oke, kakak lanjut di kultur jaringan. Kultur jaringan ini berperan di bidang apa nih? Di bidang pertanian, ya. Pertanian. Nah, apa sih manfaat dari kultur jaringan ini? Kultur jaringan ini tujuannya dia adalah memperbanyak daripada jumlah dari suatu tanaman. Nah, dalam waktu apa? Dalam waktu yang relatif cepat. Nah, jumlahnya banyak, relatif cepat, terus sifatnya bagaimana? Sifatnya itu seragam, maksudnya sifatnya sama dengan induknya. Nah, maka kultur jaringan ini juga termasuk di dalam perkembangbiakan vegetatif. Sama itu dengan cloning. Itu ya adik-adik ya, cloning dengan kultur jaringan itu sifatnya sama. Maksudnya sifatnya yang sama di mana? Prosesnya itu terjadi di luar sel atau secara in vitro yang menghasilkan sifatnya identik dengan induknya. Gitu ya. Nah, maka kultur jaringan ini di mana dia, jadi si tumbuhan ini punya kemampuan untuk membentuk satu individu. Nah, itu yang disebut apa sifatnya dari sel tumbuhan ini? Totipotensi. Nah, jadi satu selnya itu dikembangbiakan bisa menjadi satu individu. Maksudnya satu individu muncul ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Nah, bahkan menghasilkan buah. Nah, itu sifat totipotensi yang ada pada tumbuhan. Kalau sel hewan bisa enggak? Atau memiliki sifat totipotensi enggak? Tidak ya. Jadi artinya dari sel kita bisa membentuk satu individu? Tidak bisa. Di sel kita hanya bisa beregenerasi saja. Maka akan hanya perbaikan jaringan saja. Tidak membentuk satu individu. Nah, maka di sini ada tahapan dari kultur jaringan. Tahapannya seperti apa? Tahapan dari kultur jaringan itu ada yang pertama itu persiapan media tanaman. Nah, jadi ini ada media yang pertama. Jadi kakak buat di sini apa saja sih tahapan dari kultur jaringan atau kuljar ya. Yang pertama, persiapan medianya. Medianya apa sih? Medianya itu adalah media kultur. Yang pertama, persiapan dari media. Persiapan media yang sesuai. Nah, di dalam media ini ada siapa? Di dalam media ini ada nutrisi, di mana dia dalam media ini terdapat nutrisi yang terdiri dari anorganik, ya, terus ada organik, nutrisi organik, lalu ada JPT. Apa JPT? Zat faktor tumbuh. Nah, JPT ya, JPT ini adalah hormon. Hormon-hormon yang diperlukan untuk tumbuhan bisa dapat tumbuh. Nah, terus medianya agar ya. Nah, lalu
Yang kedua, setelah persiapan media yang sesuai dan alat-alat yang dibutuhkan. Alat-alat yang dibutuhkan seperti apa? Ya, nanti alat-alatnya itu bisa seperti alat untuk sterilisasi. Nah, lalu setelah persiapan, lalu yang kedua sterilisasi. Sterilisasi alat. Nah, alat dan juga bahan. Kenapa? Karena nanti kalau tidak dalam keadaan antiseptik, ini nanti prosesnya akan gagal. Tidak akan terbentuk ya menjadi embrio. Nah, terus yang kedua. Yang kedua adalah pemilihan. Pemilihan. Jadi ada istilah, ada yang disebut dengan planlet, ada yang disebut dengan explant, ada yang disebut dengan kalus. Nah, itu apa ya? Nah, jadi setelah sterilisasi itu kita lakukan pemilihan. Pemilihan apa? Pemilihan ya, persiapan media tadi, pemilihan explant setelah sterilisasi. Pemilihan explant. Maksudnya explant apa? Tanaman apa nih kira-kira yang mau dikultur? Nah, jadi setelah pemilihan explant, lalu inokulasi. Pemilihan explant itu sepertinya apa yang mau diambil? Boleh dari daunnya, bisa dari tunasnya, nah gitu ya, bisa dari akarnya, bahkan bisa dari embrionya. Nah, itu dia, atau bahkan bisa dari bunga. Nah, itu adalah explant yang akan mau dikultur. Terus ada yang namanya proses pemasukan atau inisiasi kultur. Atau bisa juga disebut inokulasi ya. Inokulasi dari explant. Nah, lalu yang pertama itu berarti ada tadi pemilihan. Nah, contohnya ini berarti diambilnya dari daun nih. Nah, setelah diambil dari daun, baru ada yang namanya proses inokulasi, yang sebelumnya semuanya harus disterilisasi. Nah, setelah ada inokulasi explant itu adalah proses pertumbuhan atau memunculkan adanya kalus. Kalus itu apa? Kalus itu ini adalah tumbuhan ya atau tunas yang belum berdiferensiasi. Jadi itu masih belum ada akar batangnya, jadi hanya berupa kayak seperti lembaran-lembaran saja. Itu adalah kalus. Nah, lalu yang keempat, setelah kalusnya muncul, bukan keempat ya, yang kelima. Setelah kalusnya muncul, itu nanti bagaimana? Setelah kalusnya muncul, akan dilakukan inisiasi akar atau multiplikasi. Nah, yang kelima. Yang kelima adalah multiplikasi. Artinya kalusnya itu dipisah-pisah lagi, dipindahin lagi ke media-media yang lebih banyak. Nah, maka disebutnya di sini multiplikasi itu adalah perbanyakan dari calon tanaman. Yang mana itu diperbanyak? Kalusnya. Nah, calon tanaman ke berbagai media. Nah, ini ya. Jadi tadi ini kalusnya itu nanti dipisah lagi jadi beberapa media. Nah, contohnya itu berarti kalusnya ini ada dalam satu media ini. Nah, gitu ya. Itu namanya multiplikasi. Lalu tahap yang keenam, yang terakhir, setelah multiplikasi terjadi, ada yang namanya aklimatisasi. Apa itu aklimatisasi? Jadi itu ada proses adaptasi, penyesuaian tumbuhan yang tadinya dia kan hidupnya dalam kondisi steril. Nah, seperti ini, nutrisinya, terus suhunya, kelembapannya itu kan dijaga. Nah, tapi ketika dia dipindahkan ke habitat yang sebenarnya atau ke dalam tanah, tadi kan dia itu masih di media agar, yang nutrisinya selalu terjaga.
kelembapannya. Nah, maka ketika dia nanti dilepas ke habitat yang sebenarnya atau di luar lingkungan atau di luar ruangan ya. Tadinya kan dia tumbuhnya di dalam ruangan nih. Nah, itu harus disesuaikan dulu. Nah, namanya adalah aklimatisasi. Aklimatisasi itu adalah penyesuaian pertumbuhan tanaman di habitat yang baru. Nah, itu adalah proses kultur jaringan. Nah, yang suka ditanya di sini adalah sifat dari tumbuhan ini yang tadinya bersifat totipotensi. Dia mampu membentuk, bayangkan dari satu sel atau dari satu jaringan bisa membentuk satu individu. Individu itu dia bisa membentuk akar, batang, dan daun. Gitu ya. Ada yang mau bertanya? Belum ada. Kakak bisa lanjut? Suara kakak masih jelas di sana? Jelas Kak, lanjut. Jelas Kak, lanjut. Nah, lanjut. Itu kultur jaringan. Terus kakak mau kasih tahu ada beberapa jenis kultur jaringan. Kultur jaringan itu maksudnya bagian-bagian mana yang dikultur? Yang pertama, ada kultur dari jaringan meristem. Kenapa diambilnya meristem? Karena meristem itu kan sebagai titik tumbuh. Meristem itu kan ada dua. Meristem yang ada di ujung, meristem apikal, dan yang ada di sisi samping batang, meristem lateral. Aktivitas batangnya untuk diameter batang. Itu kultur meristem. Berarti bisa diambil nih. Ya. Terus yang kedua itu adalah kultur protoplas. Kultur protoplas ini adalah di mana selnya itu keadaan dinding selnya itu dihilangkan. Jadi sel yang tidak memiliki dinding sel. Sel yang tidak ada dinding selnya. Sengaja ya. Dinding selnya itu supaya apa? Supaya proses peleburan antara protoplasma dari kedua sel itu dapat langsung bisa berintegrasi. Nah, itu ya. Nah, lalu yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kultur kalus. Kalus tadi sudah kita tahu adalah tunas baru dari tumbuhan yang nantinya belum atau berdiferensiasi. Nah, contohnya nih, kita mau memperbanyak umbi. Kita ambil dari akar, terus kita sterilisasi eksplannya, ya, terus kita berikan media atau nutrisi pada medianya, baru inokulasi. Inokulasi itu penanaman atau penyisipan pada media. Nah, ini semuanya ini adalah kalusnya. Nah, lalu tadi multiplikasi adalah apa? Ini pembagian ya. Pembagian kalus untuk setiap berbagai media. Nah, maka tumbuhlah eksplan tersebut sehingga dapatlah suatu tanaman dewasa yang siap dikembangkan. Nah, tadi inilah sifat apa? Sifat tumbuhan tadi yang disebut totipotensi. Nah, kultur itu bisa dari kultur kalus. Terus yang di atas ini, yang keempat, ternyata kultur juga bisa diambil dari serbuk sari. Nah, ya kalau tadi ini adalah kultur kalus. Kalau dari bunga juga bisa, yaitu kultur dari serbuk sari yang disebut dengan anter. Nah, berarti diambil dari bunganya nih. Di mana anter tadi dikultur supaya bisa menghasilkan apa? Nah, anter tadi bisa menghasilkan embrio nih yang nantinya akan memunculkan tunas kalus sehingga terbentuk tanaman dewasa. Nah, ini adalah 4 jenis kultur yang ada pada tumbuhan. Kita lanjut, atau ada yang mau bertanya? Belum ya? Jadi sudah tahu ada jenis-jenis kultur. Nah, lalu di sini kakak mau munculkan ada beberapa produk dari tanaman transgenik. Transgenik itu apa sih kak? Nama dari katanya juga sudah pasti trans, pemindahan gen. Jadi gen itu sengaja dimanipulasi atau diubah. Nah, ini juga salah satu dari bioteknologi modern. Salah satunya di situ ada golden rice ya. Itu adalah hasil apa ini golden rice? Ada yang sudah baca? Kira-kira golden rice itu menghasilkan apa dia? Halo. Jadi golden rice ini adanya penyisipan dari gen
penyisipan gen apa? Beta karoten. Nah, beta karoten ini yang kaya akan apa? Kaya akan sumber vitamin A. Nah, jadi yang tadinya beras yang berwarna putih ini bisa menjadi beras berwarna kuning. Kok bisa? Berarti gennya itu diubah, disisipkan gen beta karoten sehingga nasi tersebut kaya akan sumber vitamin A. Nah, biasanya ini untuk mengatasi anak-anak yang kekurangan vitamin A. Nah, maka bisa didapatkan dengan mengkonsumsi beras emas atau golden rice. Gitu ya. Terus ada tanaman tembakau. Tanaman tembakau yang bagaimana? Dia itu yang resisten atau tahan terhadap apa? Sama juga dengan tanaman jagung, kapas, dan kentang. Ini dia tanaman yang hasilnya menjadi kebal atau resisten terhadap hama. Ya, terhadap hama. Nah, itu adalah hasil-hasil dari tanaman transgenik. Terus ada PRSV. Apa itu? Papaya ring spot virus. Nah, jadi papaya ini resisten atau kebal terhadap apa? Infeksi virus. Ya, papaya ring spot. Nah, jadi virus. Si tanaman ini akan bisa resisten atau kebal terhadap serangan atau infeksi dari virus. Nah, terus tomat. Tomat ini jadi tahan terhadap apa nih? Jadi tomat ini menjadi tidak mudah, bagaimana adik-adik? Tidak mudah busuk. Nah, itu ya. Itu adalah beberapa contoh dari penerapan bioteknologi modern. Ya. Nah, sehingga ada juga jagung ya. Jagung tadi adalah tahan terhadap hama. Ya, hama apa? Bacillus thuringiensis. Nah, jadi ada di sini jagung ataupun kapas disingkatnya dengan jagung BT. Maksudnya apa? Tanaman jagung yang mengandung Bacillus bakteri ya di dalam gennya. Di dalam gen jagung itu ada bakteri Bacillus thuringiensis. Untuk apa ini? Bacillus thuringiensis ini dia nanti yang secara alami akan membasmi serangga. Jadi ketika serangga itu memakan tanaman jagung ataupun kapas ataupun kentang, ini nanti serangga tersebut akan mengalami gangguan pencernaan atau bahkan si bakteri ini akan nanti dapat mengakibatkan kematian pada serangga. Nah, jadi si Bacillus ini disisipkan nih di tanaman jagung dengan kapas. Kan kalau secara pemberian pupuk ya, pestisida itu kan nggak baik bagi lingkungan. Nah, maka dibuatlah jenis tanaman transgenik. Gitu ya. Bisa adik-adik? Halo? Bisa ya? Kita Pepaya dong. yang kenapa? Yang pepaya itu maksudnya pepayanya kena virus. Itu terus gimana? Si pepaya ring spot virus ini kok bisa kebal? Berarti di sini ada yang namanya teknik plasmid. Nah, teknik plasmid berarti gen dari virus. Nah, ingat tadi ya, teknik plasmid kayak vaksin. Teknik plasmid itu berarti di mana gen virus tadi akan disisipkan ke plasmid bakteri, kan gitu ya? Benar? Nah, gen virus itu akan disisipkan ke plasmid sehingga bakteri tadi akan menghasilkan apa? Protein kan? Itu kan tadi ya? Nah, protein ini tadi, protein virus ini akan disisipkan ke tanaman apa? Tanaman pepayanya. Nah, tanaman pepayanya menjadi bagaimana? Menjadi tahan atau resisten terhadap si virus. Nah, berarti Kak, modelnya ini semuanya bagaimana? Penyisipannya
Maka penyisipannya ini melalui teknik apa ini semuanya? Adik-adik, transgenik. Teknik iya menggunakan plasmid gitu. Bisa? Kak, boleh balik ke slide sebelumnya nggak? Yang ini. Iya, Oke. udah Kak. Kasih. Ya. Kita bahas soal postes ya. Postesnya itu tadi kakak sudah siapkan. Postes. Nomor 1 kayaknya udah yakin. Kakak yakin semuanya pasti benar. Benar nggak? Kita kan udah bahas tadi ya. Apa jawabannya ini? Nomor 1. Iya, yang dimanfaatkan pasangan yang tidak tepat. Kenapa salah? Ini bukan untuk antibiotik. Tapi untuk apa tadi? Pembuatan Keju. Iya, keju. Nah, yang lainnya benar. Nah, penicillium notatum. Siapa satu lagi tadi? Notatum dan kakak belum kasih tahu tadi ya, ada chrysogenum ya. Jadi ada 2, notatum dan chrysogenum. Kalau yang keju apa? Camembert sama satu lagi tadi apa? Ayo. Yang kase ya kak? Bukan. Rico 40. Iya ya, jadi adik-adik sudah pegang nih jenis penicillium, gak semuanya penghasil antibiotik ya. Jadi ada yang menghasilkan keju. Oke, kita lanjut. Nah, ini ngomongin tadi kultur jaringan. Variasi somaklonal. Kamu pada jawab apa nih? Ayo, adik-adik. Apa maksudnya variasi somaklonal? Nah, somaklonal ini adik-adik ingat paham kalimatnya. Apa somaklonal? Berarti jenis atau ragam dari apa? Dari si sel tubuh. Benar nggak sih adik-adik? Somaklonal ya tubuh atau jaringan. Nah, jaringan tubuh. Nah, berarti kalau perbanyakan dari jaringan tubuh itu berarti di sini adanya metode apa? Metode kultur jaringan ya, variasi somaklonal. Terus kenapa jawabannya tidak cloning? Ada yang tahu alasannya? Karena pada tumbuhan? Cloning karena variasi. Karena cloning itu bukan membuat jumlahnya bertambah banyak. Benar nggak sih? Cloning itu hanya menurunkan sifatnya yang bagaimana tadi? Kayak pada domba. Yang sifatnya sama. Iya. Tapi kalau tumbuhan, kultur jaringan ini dia sifatnya bagaimana? Betul ya, memperbanyak jumlah. Nah, ya jumlah dari tanaman. Nah, terus Kak, kenapa ada variasi? Kakak tadi sudah kasih tahu, sel tubuh atau jaringan tubuh apa yang bisa diambil? Nah, apa tadi? Apa aja yang bisa diambil? Dari mana yang bisa dikultur? Dari bisa, makanya variasi. Terus dari mana lagi? lateral. Dari meristem itu ada 2 nih. Ada meristem apikal dari ujung akar ya, sama ujung batang, sama lateral. Terus dari mana lagi tadi bisa diambil variasinya? Dari protoplasma. Apa protoplas? Bedanya apa? Di sini keadaan sel tanpa bagaimana dia? Tanpa dinding sel. Iya. Kan yang di sini ngomongin tumbuhan. Tumbuhan kan selnya punya dinding. Nah, jadi kalau yang proses cloning atau perbanyakan tanaman di mana dinding selnya itu dihilangkan, itu disebut kultur protoplas. Terus bisa dari mana lagi? Kultur kalus. Tadi apa kalus? Ini adalah tunas baru yang bagaimana? Tunas baru dari tanaman yang belum
Berdiferensiasi. Maksudnya Kak, berdiferensiasi menjadi apa? Jadi dia belum jadi akar, belum jadi batang. Nah, gitu ya. Belum berdiferensiasi. Terus bisa dari mana tadi? Variasinya bisa dari Antar. kultur anter. Apa tadi anter? Ini adalah bagian bunga yaitu serbuk Sari. anter itu serbuk sari ya. Iya. Nah, itulah tadi kenapa pilihnya kultur jaringan. Terus bisa membuat jumlah banyak dan bisa variasi nih. Nah, kalau ini kan cloning ini tadi hanya membuat sifatnya apa tadi? Hanya sifatnya yang diturunkan sama atau identik ya. Kakak buat lebih tepatnya identik dengan induknya. Nah, sifatnya identik dengan induknya. Terus kalau persilangan itu apa? Nah, itu nanti biasanya yang membuat rekombinasi gen. Nah, gitu ya. Adanya paduan persilangan. Kita udah belajar nih persilangan. Ketika persilangan warna merah sama putih. Nah, jadi ada gen yang baru. Nah, kan gitu ya. Berarti bukan identik lagi. Betul tidak adik-adik? Ya, Kak. Oke. Ada yang mau bertanya? Kakak bisa lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut. Kalau ini soalnya apa? Teknik yang digunakan pada kultur jaringan. Ini C. C. Totipotensi. Iya, ini harus benar semua ini ya. Totipotensi. Apa tadi totipotensi? Kemampuan bagaimana? Bisa menciptakan akar daun dan sendirinya gitu, Kak. Kemampuan dari suatu organisme atau di mana dikatakan menjadi sel misalkannya, ini dapat menghasilkan apa? Dapat membentuk suatu organisme baru ya, atau organisme yang utuh. Nah, itu ada pada sifat di sel tumbuhan. Kalau transplantasi itu apa? Pernah dengar kata transplantasi? Transplantasi jantung. Jadi transplantasi itu kayak memindahkan pencangkokan. Nah, itu bahasa transplantasi. Jadi ini pemindahan baik itu sel ataupun jaringan ataupun organ ya ke bagian tertentu. Atau ini bisa juga transplantasi ini bisa disebut dengan istilah pencangkokan. Nah, jadi kayak pencangkokan organ, sama itu dengan transplantasi ya. Kalau bioremediasi, apa itu adik-adik? Bioremediasi ini masuk ke dalam kalimat atau kata apa? Proses pengolahan apa ini? Pengolahan limbah ya, bioremediasi. Ini yang dimanfaatkan oleh siapa? Pengolahan limbah. Halo. Siapa? Pakai makhluk hidup, Kak. Olahan limbahnya. Menggunakan Biasanya pakai limbah bakteri. itu pakai bakteri. Iya, itu dia ya. Maka sudah tahu arti dari kalimat ada transplantasi, ada diferensiasi. Kalau diferensiasi itu menghasilkan jaringan yang spesialis atau spesialisasi. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ini jawabannya apa? Produk bioteknologi yang digunakan dalam pengobatan virus. Pengobatannya. Ini kata pengobatan ya. Kalau vaksin pencegahan, ya kan ya? Kalau beta endorfin, ada yang pernah dengar? Beta endorfin itu Mengurangi apa? rasa sakit bukan? Iya, dia itu adalah suatu zat kimia yang sifatnya apa? Mengurangi rasa apa tadi? Rasa sakit. Kalau di dalam tubuh kita itu ada yang namanya suatu hormon. Ya kan? Ini sejenis neurotransmitter ini. Ya, beta endorfin ini
adalah merupakan suatu zat, ya, zat kimia yang dihasilkan oleh siapa? Yang dihasilkan oleh sel saraf, yaitu di bagian otak yang nantinya fungsinya sebagai obat penghilang rasa sakit. Nah, jadi kalau misalkan ada jaringan kita yang luka, itu nanti lambat laun akan mulai reda karena ada endorfin. Nah, penghilang rasa sakit atau rasa nyeri. Nah, terus mana dong jawabannya? Nah, adalah interferon. Bagaimana mekanisme interferon terjadi? Nah, ini ada gambarnya di sini ya, kakak buatnya ya. Bagaimana mekanisme interferon bisa mengobati daripada penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, adik-adik perhatikan, ketika virus melakukan injeksi, ya kan? Prosesnya kan virus itu ada 2 cara bisa menginfeksi tubuh inangnya, yaitu melalui apa adik-adik? Virus? Bakteri. Masih ingat 2 cara virus bereplikasi? Ada secara Lisis. apa? Lisis. Dan satu lagi lisogenik. Nah, coba lihat gambarnya. Ketika dia masuk ke dalam sel, langsung dia membentuk sel baru ataupun virus baru. Berarti sifatnya lisis atau lisogenik, adik-adik. Ayo. Ketika dia masuk ke dalam sel inang, dia langsung bisa membentuk virus baru adalah lisis. Ya. Kenapa Kak? Apa beda lisis dengan lisogenik? Aku udah agak lupa nih. Kalau lisis, dia dapat mengambil alih apa? Fungsi daripada sel inang. Artinya dia dapat menguasai DNA inang nih. Sehingga DNA inang ini dapat rusak si DNA virus lah ataupun materi virus lah yang bisa mengontrol segala sel ini. Nah, lalu selnya dia bisa pecahkan ya atau dia rusak. Kalau lisogenik, dia ini ketika si sel tadi daya tahan tubuhnya itu kuat, si virus tadi tidak bisa melakukan lisis. Tapi lisogenik, sifatnya ini masih menginfeksi. Kenapa menginfeksi? Karena dia terlebih dahulu melakukan penggabungan. Benar tidak adik-adik? Kalau lisogenik? Menggabung dulu kan? Nah, tapi nanti kalau dalam suatu keadaan di mana sel itu lemah, bisa nggak dia mengalami lisis? Bisa. Oke, nah jadi tadi kalau ada soal begini, lihat gambarnya, virus langsung bisa menghasilkan virus baru, berarti proses lisis yang terjadi. Nah, coba adik-adik perhatikan. Kakak akan tuliskan ada urutan yang pertama, ini kan ada urutnya ya, ada A, ada B, C. Apa yang terjadi? A itu virus menginfeksi sel. Ini dulu. Terus dilanjut dengan tahap B. Yang B itu di mana gen daripada interferon di dalam sel itu aktif. Jadi sebenarnya interferon itu adalah bentuk sistem imun di dalam tubuh kita. Nah, interferon ya. Jadi si sel interferon. Artinya dia langsung menanggapi ya, interferonnya aktif. Nah, selnya ini aktif. Nah, terbentuklah molekul siapa? Molekul interferon atau senyawa nih. Ini molekul interferonnya terbentuk. Yang C terbentuknya ya senyawa interferon. Nah, terus yang D coba perhatikan. D-nya kemana? D-nya itu ini kan senyawa interferonnya, dia keluar dari sel. Artinya sel ini sudah terinfeksi nih. Dia mau kasih pesan nih ke sel yang sebelahnya. Berarti yang D bahwa interferon
suatu senyawa tadi, interferon, ini dia masuk ke sel yang ada di sebelahnya atau sel tetangganya yang belum terkontaminasi. Nah, selnya itu dia, interferon itu dia kasih nih, supaya menstimulasi si sel tetangga tersebut agar memproduksi antivirus. Nah, jadi yang E, nah ini kan tadi selnya tadi, ini si interferon juga nih. Nah, interferon yang baru di sel tetangganya. Interferon yang ada di sel kedua, ini nanti akan dihasilkan untuk mengeluarkan suatu senyawa protein untuk dapat melawan virus atau yang disebut dengan antivirus. Nah, maka ketika tadi si virusnya bisa menginfeksi sel yang pertama, sel yang kedua nggak bisa lagi nih. Nah, di sini ada tanda silang ya. Di sini virusnya nggak bisa masuk. Virus barunya ini tadi mau masuk ke sel yang sebelahnya udah nggak bisa. Kenapa? Karena interferon sudah lebih dulu mengeluarkan protein antivirusnya. Dari mana? Karena dia menerima pesan dari sel yang sudah terkontaminasi sebelumnya. Bisa ya, adik-adik? Halo? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Maka jawabannya apa ini? Produk bioteknologi yang digunakan dalam pengobatan. Pengobatan ya, kalau vaksin bukan pengobatan. Tapi apa tadi? Pencegahan. Pencegahan. Iya, maka jawabannya adalah interferon. Kalau eritropoetik apa? Ada yang sudah baca-baca atau ada yang masih ingat? Apa itu eritropoetik? Halo, eritropoetik itu adalah suatu stimulan ya. Jadi itu dia hormon. Eritropoetik atau eritropoetin. Dia ini merupakan hormon yang menstimulasi proses pembentukan sel darah merah, yaitu eritropoiesis. Nah, untuk hormon yang menstimulasi eritropoiesis. Apa eritropoiesis? Proses pembentukan sel darah merah. Di mana pembentukan sel darah merah? Sum tulang. Ayo. Di sum-sum tulang. Iya. Maka ini akan diaktifkan, eritropoietik akan menstimulasi. Nah, itulah untuk jawaban soal ini ya. Kalau antibodi monoklonal tadi apa? Ini kok monoklonal ini pakai D. Ini saya pakai sarung tinju nih ngetiknya nih. Untuk apa tadi adik-adik? Adanya antibodi monoklonal ini untuk mendeteksi adanya kelainan dari sel kanker lebih dini atau lebih awal. Terus apa lagi? Antibodi monoklonal itu bisa mendiagnosis berbagai penyakit. Itu dia ya. Nah, itu untuk soalnya kita lihat lagi. Kalau ini udah pasti bisa dijawab. Ayo, apa? Pembuatan antibodi monoklonal, terobosannya dilakukan pada dasarnya apa tadi? Bagaimana tadi tekniknya? Adanya Yang A ya, Kak. peleburan sel mieloma. Apa tadi sel mieloma? Sel kanker. Hasilnya hibridoma itu tadi sama dengan produk antibodi monoklonal ya. Jadi tadi alasan dia menggunakan sel kanker, apa tadi alasannya adik-adik? Kenapa dia menggunakan sel kanker atau sel mieloma? Apa tadi jawabannya? Halo. Karena lebih cepat sifatnya membelah. lebih cepat membelah. Jadi yang kita dapatkan dari sel kanker ini adalah sifat pembelahan selnya yang bagaimana? Yang cepat atau yang tidak
tidak terkendali. Nah, sehingga ini relatif cepat. Nah, itu keunggulannya ya. Oke. Nah, kalau peleburan sel pankreas salah ya. Kemampuan hewan percobaan menghasilkan antibodi juga salah. Menyambung gen. Ingat ya, tadi kakak bilang tidak ada proses penyambungan gen di proses teknologi hibridoma ya. Apa tadi nama istilahnya? Peleburan itu adik-adik? Fusi sel. Itu ya. Fusi sel tadi atau apa disebutnya? Peleburan ya. Peleburan dari dua sel yang berbeda. Apa hasilnya? Menghasilkan sel tunggal yang disebut apa? Hibrid. Nah, itulah sebabnya kenapa disebut teknik hibridoma. Siapa tadi sel tunggalnya? Antibodi monoklonal. Bisa ya? Halo? Mana suaranya? Bisa, ya? Kak. Kita lanjut. Nah, kalau ini gimana nih? Jadi kalau di pasaran itu ada tanda dari produk makanan nih, ada dikasih label. Nah, makanan yang berasal dari tumbuhan atau hewan transgenik dikasih label nih. Tadi ada kakak bilangnya, produk dari transgenik disebut GMO, genetically modified organism. Supaya konsumen bisa bebas memilih nih. Ya, soalnya bagaimana? Ada nggak dampak negatif dari produk transgenik? Halo? Ada Kak. Kira-kira Ada, Kak. yang mana jawabannya? Yang B. Yang B, menyebabkan alergi pada, menyebabkan apa tadi? Alergi pada orang tertentu. Nah, jadi kalau dampak positifnya tadi apa? Ada sifat yang unggul gitu Kak. Ya, jadi dia menghasilkan kayak kelebihan apa tadi tuh, misalkan kayak beras tadi bisa kayak akan apa? Kayak akan vitamin A, iya, beta karoten. Tapi nggak semua nih di tubuh yang bisa menerima, kan gitu ya. Nah, jadi ini bisa menyebabkan alergi yang pastinya bukan mengandung racun ya, tidak ya. Hanya saja ada suatu keadaan tertentu di tubuh manusia yang nantinya menyebabkan reaksi penolakan. Nah, atau yang disebut dengan respon alergi ya. Respon penolakan yang ada pada tubuh. Itu ya untuk soal ini. Kita lanjut. Kalau ini jawabannya apa? B. Penerapan prinsip bioteknologi konvensional adalah B. Pembuatan ya B ya. Kalau yang A tadi apa? Produk tanaman apa ini? Kita bisa bilang tanaman Jagung yang tadi Kak, jagung kapas Transgenik. transgenik. transgenik ya. Contohnya siapa tadi? Tanaman jagung, Kapas. siapa? Kapas sama siapa? Kentang. Dikasih apa tuh nama belakangnya? BT. Apa maksudnya? Tahan Bahwa hama. tanaman Buat tangannya. sudah mengandung bakteri apa? Bakteri pembasmi hama. Siapa tadi bakterinya? Bacillus thuringiensis. thuringiensis. Iya, ketika hama memakan tanaman ini, maka secara langsung akan dapat mengganggu sistem pencernaan hama tersebut. Nah, itu ya. Terus hormon insulin ini tadi iya. Pengobatan penyakit hemofilia dan talasemia ini salah satu dari manfaat adanya antibodi. Ini juga bisa. Antibodi apa? Monoklonal. Gitu ya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Kalau ini juga udah bisa dijawab ini. Apa adik-adik? B.
Nah, jadi di sini ada bagaimana proses mengandung gen dari spesies lain. Nah, contohnya ya, jadi ada pemindahan gen dari plasmid bakteri nih. Ini tadi yang bakteri yang mana tadi? Yang bisa resisten terhadap apa tadi yang disisipkan ke sel tumbuhannya ya. Nah, contohnya tanaman tembakau tadi yang tahan terhadap hama. Nah, jadi bakteri ini bakterinya buat apa, Kak? Jadi ini bakteri, gen bakteri yang nantinya dapat pembasmi apa tadinya? Pembasmi hama. Nah, itu digabungkan ke sel tumbuhan. Nah, lalu ini nanti akan tertransformasi, artinya dia akan bertukar. Lalu akan dilakukan pengkulturan. Nah, dikultur nih, jenis apa ini berarti? Kultur apa ini namanya? Kalus. Nah, jadi penyisipan dari bakteri ini di kultus kalus, sehingga kenapa di dalam tubuh individu tumbuhan ini secara dewasanya terdapat gen pembasmi hama, karena sudah disisipkan ketika dia di fase kalus. Nah, itu transgenik. Kalau implementasi itu apa? Apa maksudnya dari implementasi? Halo. Implementasi itu adalah prinsip-prinsip, iya, jadi kayak sistem prinsip-prinsip yang dilakukan di dalam teknologi. Seperti apa tadi? Cabang-cabang ilmu biologi yang mendukung. Apalagi di bioteknologi modern itu, memanfaatkan ilmu apa saja adik-adik? Ada ilmu genetika, biologi molekuler, yang kimia ya, juga. terus ada lagi apa? Terus ada mikrobiologi. Nah, gitu dia ya. Kalau ini soalnya, jawabannya apa? Para ahli bioteknologi berhasil mengembangkan tanaman transgenik yang resisten terhadap hama. Menghasilkan tanaman transgenik dilakukan dengan cara apa? Ini juga sudah sangat yakin, tidak lagi ragu-ragu. Apa adik-adik? Tanaman transgenik ini semuanya dilakukan dengan teknik penyambungan, yaitu apa? Teknik plasmid, ya. Kalau fusi sel tadi udah bisa jawab apa ini? Nggak ragu-ragu lagi? Peleburan. Peleburan. Ya, peleburan. Oke, kalau transfer inti siapa nih? Cloning. Cloning tadi ya? Oke. Kalau cloning ini lah sama. Jadi mekanismenya transfer inti yang nantinya kenapa disebut cloning? Karena untuk mendapatkan sifat yang bagaimana sebenarnya cloning itu? Sifat yang identik ya dengan induknya. Sama nggak sifatnya dengan kultur jaringan? Tujuannya sama ya? Mendapatkan sifat yang identik dengan apa? Dengan Induknya. ya, jadi sebenarnya sama ini kayak vegetatif, reproduksi vegetatif. Kalau yang secara alami kan konvensional kita lakukan apa? Kita lakukan stek, mencangkok. Betul nggak adik-adik? Stek, mencangkok, mau nyambung. Iya nggak? Nah, cuman itu dalam butuh waktu yang lama. Udah gitu belum tentu pertumbuhannya bisa sama, seragam. Nah, maka kalau supaya jumlahnya relatif cepat, terus relatif banyak, terus sifatnya cepat pertumbuhannya, nah itu maka dilakukan kultur jaringan. Bisa ya adik-adik? Bisa, Kak. Ini jawabannya apa? Nomor berikutnya. Ayo pasangan yang benar. Ini juga udah yakin harus sudah benar. Transplantasi nukleus kemana ini? Jatuhnya kemana? Ke domba doli. 1 Q harusnya. Betul? Iya kan? Iya, Kak.
Kalau teknik hibridoma, kalau pomato ini apa sih? Potato, tomato. Iya, jadi adanya penggabungan siapa nih? Melalui teknik apa nih? Teknik hibrid ya, Kak. Plasmid, Iya. Kak. Teknik apa? Teknik Pro, hibridoma atau plasmid atau DNA rekombinan? Fusi protoplasma. protoplasma. Protoplasma, betul ya. Jadi itu digabungkan, fusi kan sama peleburan juga. Penggabungan atau fusi. Jadi ini di mana sel tomat ya, tanaman tomat dan tanaman apa? Kentang. Jadi dalam satu tanaman nanti dia ngasilin buah tomat tapi di bawahnya ada umbi. Umbi apa? Umbi kentang. Nah, itu ya berarti 4S. Nggak ada nih. Salah nih ya, 4S berarti 2S salah. Yang mana tadi jawabannya adik-adik? Teknik hibridoma. Yang mana jawabannya? Iya. Iya, Kak. DNA rekombinan ngasilin siapa? Insulin. Teknik hibridoma kemana nih? Ke antibodi monoklonal. Ya. Kalau kapas BT masuknya kemana ya? Bisa kemana? DNA bisa ke sini bukan? Ya enggak? DNA rekombinan bukan adik-adik? Iya. Ya, kan gennya yang digabung tadi, disisipkan. Oke, bisa ya? Kita lanjut. Nah, kalau kayak gini menurut adik-adik jawabannya apa? Yang A. Kalau katanya bioteknologi modern memanfaatkan organisme baik pada tingkat seluler maupun kultur jaringan, transgenik maupun cloning. Nah, katanya jika populasi tanaman semusim dikembangkan terus-menerus secara kultur jaringan. Berarti selnya itu terus, berarti penggunaan kultur jaringan secara turun-menurun. Apa dampak yang terjadi? Apa dampak yang terjadi? Dampak yang terjadi akan mengakibatkan apa? Kualitas dari tanaman akan semakin bagaimana? Menurun. Soalnya sel-sel tersebut sudah mengalami apa nantinya? Sudah mengalami penurunan kualitas. Nah, contohnya kan kultur jaringan misalkan dari jaringan meristem. Kita ambil terus dari bagian apikalnya. Nah, kita ambil terus, kita kultur secara terus-menerus. Selnya yang sama. Nah, tapi kan sel itu kan mengalami perkembangan. Dan ingat, perkembangan itu kan ada proses reversible atau irreversible ya, perkembangan. Halo. Perkembangan itu bersifat reversible. Dapat kembali ke bentuk semula artinya penurunan kualitas. Maka itu nanti akan dapat mengakibatkan tanaman tersebut semakin menurun kualitasnya. Itu sebenarnya kekurangan dari kultur jaringan. Jadi tujuan kultur jaringan ini sebenarnya hanya untuk memperbanyak saja, memperbanyak secara cepat, terus seragam. Nah, jadi itu untuk menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah yang banyak. Nah, itu sebenarnya kultur jaringan. Tapi kalau untuk mendapatkan gen variasi, bisa nggak melalui kultur jaringan? Tidak ya adik-adik? Sehingga bibit jenis tanaman yang tadinya hanya tidak unggul, itu akan terus tidak akan mengalami perkembangan. Yang seharusnya kan itu bisa kita kombinasi. Misalkan ada yang unggul, kita manfaatkan. Kayak ada tanaman yang dia itu punya struktur batangnya kuat. Tapi buahnya ini asam. Ini kalau dikultur bisa nggak dikultur ini? Nggak bakalan ada yang mau kultur. Benar nggak sih adik-adik? Karena buahnya yang mau dijual misalkan tanaman mangga ya.
Nah, tapi ini bisa nggak diatasi dengan mengkombinasi, kok jadi mengkombinasi tangga? Mengkombinasi tanaman mangga ya dengan, nah ada nih tanaman mangga yang batangnya itu tidak kuat, tapi buahnya mana? Buahnya manis. Ini kalau secara kultur, kedua-duanya bisa nggak dikultur? Adik-adik. Pasti punya ada dampak sisi negatifnya. Maka ini supaya kedua-duanya bisa dimanfaatkan, maka dilakukan apa? Dilakukan teknik hibrid. Benar tidak? Atau persilangan, menghasilkan variasi baru. Apa variasinya? Dia dapat ada batang yang kuat, terus rasa apa buahnya? Buahnya manis. Nah, lalu kalau sudah sifat unggul yang seperti itu, barulah dilakukan apa? Teknik kultur jaringan. Iya, seperti itu ya. Jadi tadi intinya kultur jaringan itu hanya untuk memperbanyak, ya. Jadi tidak menghasilkan variasi atau gen yang memiliki variasi. Itu. Untuk soal ini udah bisa jawab juga? Apa ini adik-adik? Oh ya Kak. C ya, Kak. Salah satu cara. C. Ayo, kenapa beda-beda? Pemanfaatan bioterapi dalam bidang kedokteran, yaitu dengan menyambungkan. Kenapa A salah? Ayo, coba bahasanya. DNA bakteri ke dalam pankreas manusia. Salah itu kan ya? Tadi gimana sih teknik plasmidnya? Kakak ulangi. Ada gen pankreas. Bener nggak sih? Ada plasmid. Begitu nggak sih tadi adik-adik? Iya, Bener kan? Ya, jadi gen targetnya. Jadi bukan DNA bakterinya ke dalam pankreas. Jadi diambil nih gen targetnya. Siapa tadi? Kelenjar pankreas. Tadi ya. Terus ada plasmid nih. Plasmid ini punya siapa? Plasmid ini dari bakteri. Nah, terus plasmid ini tadi kakak bilang punya kemampuan untuk apa? Dapat diambil keluar dari siapa? Dari selnya. Kan gitu ya? Atau yang bersifat apa tadi adik-adik kakak bilang? Ekstra kromosomal. Nah, maka ini dilakukannya di dalam apa nih? Dalam media ya. Jadi ini ingat, ini bukan dilakukan di dalam sel manusia ataupun di sel bakteri. Ini proses pemotongan dan penyambungannya ada di dalam suatu media tumbuh. Nah, maka kalau yang tadi ini adalah yang C. Kenapa? Gen yang memproduksi insulin, siapa gen yang produksi insulin? Kelenjar pankreas ke dalam DNA bakteri. Siapa DNA bakterinya? Plasmid. Kan itu tadi ya? Benar tidak adik-adik? Betul. Sehingga gennya ini tadi akan memiliki si plasmid tersebut nanti akan mendapatkan, ya kan? Mendapatkan sisipan dari gen target. Nah, terus tadi gimana selanjutnya? Setelah udah terjadi kombinasi, setelah gennya direkombinasi, apa tahap selanjutnya tadi? Direkombinasi. Apa tahap selanjutnya? Tadi ingat nggak? Setelah udah seperti ini, bagaimana ini? Bakteri. Dimasukkan ke media bakteri. Ada media di sini. Nah, ada media di sini banyak bakteri, ya kan? Ada bakteri di sini. Nah, terus ada plasmidnya. Nah, dia ngambil nggak ya? Oke. Terus tadi ada yang ngambil nih, ada yang ngambil, ada yang enggak. Terus gimana kita mau cari tahu bahwa bakteri tadi
bisa atau mendapatkan DNA yang sudah mengalami rekombinasi. Gimana tadi kakak bilangnya? Media itu Dikasih antibiotik ampicillin. ya dikasih antibiotik. Karena awalnya kita tahu bahwa ada gen antibiotik atau gen resisten pada plasmid. Nah, terus ternyata ini mati. Ini mati. Nah, terus dari yang hidup kita mau cari tahu benar-benar dia mengambil gen yang sudah dikombinasi. Kita tambahkan apa? Laginya kita berikan laktosa tadinya ya. Oke. Ternyata bakteri yang tadi bisa mencerna laktosa. Padahal kita tadi sudah potong bagian dari plasmid ini. Apa yang terpotong tadi? Gen laktosanya. Ya, berarti udah rusak seharusnya. Nah, gitu ya. Ini jangan salah. DNA bakteri ke dalam pankreas manusia itu salah. Jadi harusnya gen target atau insulin tadilah yang disisipkan ke plasmid bakteri. Lalu tidak ada hubungan dengan virus. Oke. Nah, kalau ini urutannya. Ini ada gambar yang kakak ambilkan. Apa urutannya? Adik-adik. Tahapan yang dilakukan pada rekayasa genetika. Apa yang lebih dulu? Identifikasi gen. Identifikasi gen. Ya, identifikasi dulu. Gen apa nih yang mau disisipkan? Kan gitu ya? Benar nggak? Ya, Pak. Ya. Identifikasi ada di nomor berapa tuh? 3. Ada di nomor 3. 3. Berarti coret-coret. Lalu, apa hal selanjutnya? Setelah kita identifikasi, Ekstraksi plasmid. kita ekstraksi atau langsung memasukkan plasmid. Kita ekstraksi. Udah dapet. Setelah kita ekstraksi, baru kita sisipkan atau masukkan plasmidnya. Habis itu, kita mengembang biakan bakterinya ya. Terus dihasilkan produk yang diinginkan. Nah, kayak gitu ya. Berarti ini tadi pertamanya mengidentifikasi apa yang mau kita ambil. Nah, coba nih. Ini pengambilan apa ini? Coba. Di gambar yang kakak tampilkan. Berarti mau menghasilkan produk apa ini? Ayo. Bukan hormon insulin ya. Apa gen targetnya? Ini. Gen human growth. Nah, berarti ini mau menghasilkan apa produknya? Produknya itu untuk mendapatkan hormon pertumbuhan. Ya, hormon growth. Ngomong-ngomong, hormon growth itu di sel apa ya? Ada yang ingat nggak? Kita kayaknya pernah belajar sistem hormon. Belum ya? Udah belajar belum sistem hormon? Belum ya? Belum, Kak. Belum, Kak. Iya. Wah, masih banyak PR kita ini. Berarti banyak ada hormon-hormon nih. Belum di-review juga catatannya? Belum? Ada yang sudah belajar Kayaknya sistem belum, hormon? Kak. Hormon belum ya. Hormon growth hormon itu dihasilkan oleh kelenjar apa? Hormon growth ini. Iya, kelenjar yang ada di otak namanya hipofisis. Nah, jadi hipofis ini selnya diambil nih. Habis selnya diambil, lalu dipotong. Ini tadi ya sticky end. Terus digabungkan. Plasmid juga diambil nih, plasmidnya. Nah, terus lihat ya. Jadi ada daerah gen tertentu yang diambil. Nah, baru digabungkan. Maka terjadi kombinasi DNA. Nah, setelah DNA terkombinasi, itu dia diberikan. Nah, ini kan tadi plasmidnya di luar sel bakteri ya. Nah, ini insersinya secara apa tadi ya? Melalui apa tadi prosesnya? Bakteri itu mengambil transformasi. Betul?
Adik-adik, di mana bakteri dapat mengambil DNA dari luar lingkungan. Betul tidak? Betul, Kak. Sehingga bakteri tersebut bisa membentuk hormon pertumbuhan tersebut. Nah, kalau udah ada hormon pertumbuhan, kita udah punya ekstraknya nih. Setelah diekstrak, ini bisa kita gunakan untuk pemberian hormon yang mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, itu bisa kita tambahkan. Nah, sama kayak tadi, insulin buat pengobatan diabetes. Nah, jadi ada suatu kendala di mana ada proses pertumbuhan terhambat. Nah, gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah habis ya 15 soal. Ada yang mau bertanya adik-adik? Gimana tadi? Ini serius banget ini ya. Ayo, Karisma. Kak, kalau interferon itu dia diinjeksinya ke manusia itu disuntik atau diapain, Kak? Iya, interferon itu kan sebenarnya dalam tubuh kita ada. Gitu kan? Cuman sama kayak tadi. Ini kan hormon ini nggak ada. Cuman itu nanti bisa mengalami kendala ketika tubuh kita tidak interferonnya mengalami kerusakan selnya kan gitu, maka perlu didapatkan dari luar tubuh gitu kan. Nah, maka itu tadi melalui teknik plasmid juga. Nah, jadi itu tadi mekanisme yang kakak jelaskan, mekanisme kerja interferon di dalam tubuh kita ini mekanismenya. Jadi untuk mendapatkan interferon di dalam dari luar tubuh kita berarti melalui apa? Kembali lagi, diambillah selnya ini, kita sisipkan ke bakteri, bakteri yang akan menambahkan interferon. Nah, interferon itu nanti berupa apa? Berupa protein tadi, itu diinjeksi atau berupa penyuntikan. Nah, itu dia. Karisma. Oke, Kak, makasih. Oh, Kak, Oke. kalau waktu itu saya pernah baca katanya waktu pas plasmidnya mau ditaruh di bakteri lagi itu kayak pakai head shock gitu. Itu maksudnya gimana, Kak? Pakai head shock kayak dipanasin gitu tiba-tiba. Nah, itu proses, jadi itu kayak mau mengetahui bagaimana sifat selnya. Selnya itu tahan nggak terhadap kondisi panas. Nah, berarti ketika dalam satu keadaan di mana sel itu berada di perubahan suhu kan? Karena apa? Nah, balik lagi nih, protein. Protein itu kan berpengaruh terhadap apa? Suhu ya. Ingat dari kerja enzim. Ya enggak, bahwa enzim itu bekerjanya dipengaruhi oleh apa? Suhu. Jadi mau mengetahui, jadi dengan pemberian itu mengetahui kualitas daripada si interferon tersebut. Bisa, Ragil? Suara kakak kedengaran di sana. Halo. Kedengaran, Kak. Kak, boleh balik ke transgenik? Makasih, Kak. Boleh balik ke mana? Transgenik. Transgenik. Yang ini? Nomor berapa tadi ya? Yang materinya, Kak. Yang ini? Yang materinya. Materi tadi ya? Yang materi. Yang ini. Betul? Iya. Iya, Kak. Oke. Iya, Kak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya adik-adik? Kak, interferon tadi itu kan disoalkan katanya kan untuk berbagai penyakit. Nah itu berarti corona sekarang kalau ngobati juga pakai interferon, Kak? Interferon khusus untuk virus. Iya, Mas. Ya, corona juga karena virus kan, Kak?
Ya, Jadi juga betul. bisa buat ngobatin corona ya? Nah, jadi berarti kan itu harus diuji lagi. Jadi artinya kita harus cari tahu dulu struktur dari materi si virusnya sendiri. Nah, sama kan kayak pembuatan vaksin ini kan lama ya prosesnya. Jadi dari mulai udah hampir setahun kayaknya ini, udah mau, iya kan? Jadi itu diteliti dulu materi genetiknya apa nih pada virus. Berarti sebenarnya interferon itu bisa nggak sih Kak? Bisa. Nah, kayak ini nih, dalam tubuh kita kan ada yang bilang kalau yang sudah terkena, itu nanti akan memiliki peluang respon di dalam tubuhnya akan bisa lebih cepat ketika dia terkena lagi. Karena di dalam tubuhnya sudah ada antibodi kan. Nah, terus interferon itu sendiri. Si selnya tadi kan ketika si virusnya tadi masuk ke dalam tubuh kita, itu tahapan atau respon kekebalan tubuh yang ditanggapi khusus untuk virus itu adalah interferon. Jadi si sel ini akan mampu menyerang virus tadi kalau sistem imun kita bagus. Kan begitu ya? Benar? Ragil? Jadi Ya. sebenarnya bisa nggak sih Kak pengobatan untuk yang saat sekarang terjadi? Bisa. Cuman kita lebih tepatnya ke pencegahan. Benar nggak sih? Soalnya gini, kalau dikatakan pengobatan, itu kan nanti si virus ini kan bisa mengganggu berbagai dari jenis jaringan. Apalagi misalkan ada faktor bawaan penyakit. Benar nggak sih? Maka kan banyak yang fatal atau yang menyebabkan kematian pada akibat virus sekarang ini kan yang kayak punya penyakit bawaan. Benar nggak? Jadi kalau yang penyakit bawaan itu sistem kekebalan tubuhnya kan lebih cepat menurun dibanding yang tidak punya penyakit bawaan. Nah, sehingga lebih cepat si tubuh ini kalau tadi interferonnya itu sudah bisa lebih respon, tapi si interferon ini bisa juga tadi sebagai dalam proses apa tadi? Pengobatan ya. Nah, cuman yang lebih tepatnya solusinya itu adalah pencegahan. Maka dia pemberian apa nih ceritanya? Vaksin. Gitu. Bisa Ragil? Bisa Kak. Berarti pada dasarnya si interferon tuh bisa aja buat semua penyakit, cuma hasilnya tergantung kondisi gitu ya? Tergantung kondisi sel tubuh kita meresponnya. Gitu. Berarti kan sama dengan istilah daya tahan tubuh seorang itu kan beda-beda. Benar nggak? Ya kan? Ya. Ada yang cuman kena hujan sebentar, nggak apa-apa. Ada yang bentar doang, cuman kesana doang, udah langsung sakit. Ada nggak sih? Beda-beda ya. Nah, itu tahapan atau respon tubuh kita itu memiliki daya tahan tubuhnya bervariasi. Berarti tergantung dari respon tubuhnya ya, Ragil? Ya, oke Kak. Makasih. Oke adik-adik, ini waktunya kita break ya. Nanti kita bahas soal tryout, betul? Ya, Kak. Soal tryoutnya. Soal tryoutnya udah pada kapan nih tryoutnya? Yang kemarin ya? Soal tryoutnya ya. Nah, minggu lalu kan belum tryout lagi. Kan ini kita baru masuk lagi kan? Nah, Ya, kita Kak. bahas tryout yang kemarin. Iya, nanti kita break dulu 30 menit. Kita masuk lagi nanti 14.30. Betul, adik-adik? Ya, Kak. Oke, Kakak akhirin ya. Nanti kita ketemu lagi 14.30. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Itu